pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini saya menyapa kembali kepada saudara dengan renungan singkat yang saya beri tema tantangan menghadapi pencobaan hidup. Teksnya diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan dah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Saudara sekalian, pencobaan seperti yang kita baca ini adalah sebuah godaan yang kalau yang digoda atau dicoba itu mengikuti kehendak si pencoba, maka sesungguhnya dia menjadi kalah terhadap pencobaan itu. Dalam kisah ini kita membaca bahwa Tuhan Yesus berada di padang gurun 40 hari lamanya, dia tidak makan apa-apa. Dan karena itu, walaupun Yesus itu Tuhan 100%, dia juga adalah manusia 100%. Karena itu setelah 40 hari tidak makan, tentunya sangat lapar. Dan iblis tahu momentum yang paling baik. Dia cobai Yesus dengan hal yang sangat diperlukan, sangat mendesak. Bagi orang yang lapar, maka makanan adalah kebutuhan yang utama dan mendesak. Apalagi di situ ada banyak batu-batu perserakan, batu-batu kecil. Dan iblis berkata, "Kalau engkau anak Allah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti." Dan sudah itu roti bisa dimakan. Tapi yang luar biasa, Tuhan Yesus katakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dalam mulut Allah. Saudaraku, apa yang kita mengerti dari kisah ini adalah bahwa tantangan pencobaan yang pertama itu selalu berkaitan dengan apa yang namanya materi. Yang bendawi itu berarti bisa makanan, itu bisa berarti harta, kekayaan, dan seterusnya. Dan salah satu yang iblis selalu pakai untuk menghancurkan iman adalah dengan godaan-godaan bendawi. Itu sebabnya orang menjadi silau, lalu melakukan tindakan-tindakan tercela. Dia mencuri, merampok dengan kekerasan, menipu dengan berbagai cara, dan bahkan dengan cara yang sangat menyedihkan, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang berpangkat dan terdidik, yaitu yang namanya korupsi. Mengapa itu terjadi? Karena banyak orang kalah terhadap godaan material, bendawi. Orang demi harta kekayaan melakukan hal yang nista dan tercela. Jadi saudaraku, tantangan pencobaan pertama adalah yang terkait dengan hal-hal bendawi. Saudaraku, kita perlu uang, kita juga perlu harta. Kalau kita tidak punya rumah atau kita tidak punya uang untuk menyewa rumah, kita akan sengsara dan menderita. Tetapi bagaimanapun juga kita diajar sebagai umat Allah untuk mencari uang dengan cara yang baik dan benar. Firman Tuhan mengatakan supaya di dalam dunia ini, walaupun kita memang perlu segala macam, kita memang harus bekerja, berjuang, hidup dengan tertib dan baik. Tapi jangan pernah lupa untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena Tuhan Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu pikirkanlah juga perkara-perkara rohani. Pikirkanlah firman Tuhan. Taatilah firman Tuhan. Karena itu adalah nutrisi iman yang memberi hidup kepada jiwa kita, nutrisi kepada jiwa yang bersifat kekal. Karena itu saudara yang kasih, di samping kita perlu banyak hal, jangan sampai kita silau, hati-hati dengan godaan yang bersifat material, kebendaan. Mari selalu pegang firman Tuhan, karena kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami dinasihati betapa hidup ini selalu rentan dengan pencobaan-pencobaan. Kadangkala mata kami silau melihat dunia, melihat gemerlapnya dunia, melihat kekayaan dan hal-hal yang menarik. Terima kasih untuk nasihat firman Tuhan hari ini, supaya kami tidak dikalahkan oleh godaan yang bersifat bendawi. Tuhan menolong kami, supaya kami selalu punya hati. Bukan saja perkara duniawi kami cari, tapi kami selalu punya waktu dan mengutamakan perkara rohani. Sebab hidup kami
bukan semata-mata dari hal duniawi, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berkati kami semua Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi.